Halo semuanya, selamat datang di video Linux Dasar. Kembali lagi dengan saya Lukman. Di sesi kali ini kita akan membahas tentang navigasi file system. Ini adalah bagian terpenting untuk dipelajari terlebih dahulu tentang bagaimana caranya berpindah dari satu folder ke folder yang lain dalam sistem operasi Linux. Layaknya Microsoft Windows, sistem operasi yang mirip-mirip Unix seperti Linux mengelola file di dalamnya dengan istilah struktur directory hierarkis. Artinya, struktur folder atau directory disusun dengan pola seperti pohon, sehingga di dalam folder terdapat file-file atau folder lainnya. Folder utama pada Linux disebut dengan root directory, sehingga di dalamnya kita bisa menyimpan banyak file atau subdirectory. Satu hal yang membedakan Linux dengan Windows adalah Linux hanya memiliki pohon file sistem tunggal, tak masalah berapapun banyaknya media penyimpanan dan peralatan penyimpanan yang terhubung ke komputer. Setiap media penyimpanan dihubungkan ke beberapa titik pohon directory sesuai dengan keinginan dari sistem administrator atau orang yang bertanggung jawab terhadap sistem. Sebagian besar dari kita mungkin sudah familiar dengan Graphical File Manager atau File Explorer yang direpresentasikan dengan pohon file system seperti yang terlihat pada gambar. Dapat dilihat directory root itu berada di atas cabang-cabang lainnya. Sementara itu command line nggak ada visual grafisnya, jadi untuk berpindah dari satu folder ke folder yang lain, kita harus menggunakan command line dan harus juga memahami struktur file sistemnya. Saat user berada di current working directory, folder di atasnya disebut dengan parent directory dan folder di bawahnya disebut dengan subdirectory. Perintah untuk menampilkan current working directory adalah dengan menginputkan pwd pada keyboard saat regular user pertama kali login ke sistem atau saat membuka sesi terminal pertama kali. Maka Linux akan mengarahkan kita ke home directory sesuai dengan hak akses yang diberikan administrator kepada user tersebut. Sehingga regular user tidak bisa mengedit file di luar dari home directory. Kita bisa menampilkan file dan directory lain yang ada di current working directory dengan menekan command ls pada keyboard. Sebenarnya command ls ini bisa kita pakai di directory manapun, tidak hanya di current working directory. Lalu bagaimana caranya berpindah ke directory yang lain dari current working directory? Kita bisa menggunakan command cd diikuti cabang directory atau nama path yang akan diakses. Untuk nama path sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu absolute dan relative path, di mana absolute path name dimulai dari root directory, ingat, dan setelah itu diikuti oleh cabang directory yang ingin dituju. Contoh, jika kita ingin masuk ke directory bin yang ada di dalam directory usr, maka kita harus memulai path name-nya di mana ia berasal. Sedangkan relative path name dimulai dari current working directory. Ingat, ini adalah perbedaan antara relative path name dan absolute path name. Di mana di dalam current working directory itu kita bisa menggunakan tanda titik 2 dan titik 1. Tanda titik 2 itu digunakan untuk mundur selangkah ke parent directory dan titik 1 digunakan untuk maju satu langkah ke subdirectory. Dengan mengetikkan cd di command line, maka kita akan diarahkan ke home folder user. Lalu ketikkan cd diikuti dengan tanda minus atau tanda hubung, maka kita akan diarahkan ke folder sebelumnya. Terakhir, jika perintah cd diikuti dengan tanda tilde serta nama user, maka kita akan diarahkan ke home folder user tersebut. Berikut adalah beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang penamaan file di dalam sistem operasi Linux. Pertama, nama file diawali oleh tanda titik itu akan disembunyikan oleh sistem. Namun biasanya user bisa menampilkan semua jenis file dengan menggunakan command ls-a. Umumnya, saat akun user dibuat pertama kali, di dalam home folder atau home directory terdapat beberapa file yang tersembunyi secara default. Untuk mengetahui lebih jauh tentang hidden file, kita akan membahas di pertemuan yang akan datang. Kedua, nama file dan komen itu case sensitif. Jadi, kalau kita ingin membuat nama file, itu kita harus memperhatikan penggunaan karakter atau angka sebagai nama file atau komen. Ketiga, Linux tidak mengenal konsep file extension, di mana ini berbanding terbalik dengan Windows. Kita mengenal banyak sekali ekstensi file yang digunakan untuk membedakan jenis file, apa itu
txt, doc, pdf, dan lain-lain. Jadi kalau ingin membuat file di Linux, itu cukup hanya menuliskan nama filenya saja. Keempat, untuk membuat file name di Linux disarankan jangan menggunakan spasi. Namun, tanda spasi bisa diganti dengan tanda titik, minus, atau underscore. Alasannya kenapa nama file nggak boleh ada spasi di Linux, itu kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Sekian dulu untuk sesi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang baru belajar Linux, walaupun kalian sudah bisa menggunakan banyak komen atau sudah hafal puluhan komen, namun dengan adanya video ini kita bisa memperkuat dasar pengetahuan kita tentang Linux. Terima kasih semuanya dan see you next time.